Merdeka. Hai sobat sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama kami di sini di Bahagia Farm Indramayu. Saya Iin Endrawati, owner Bahagia Farm Indramayu, dan saya Nana, manajer lapangan di Bahagia Farm Indramayu. Oke Mas Nana, untuk kali ini ya, karena banyak sekali pertanyaan nih dari sobat sekalian, bagaimana sih konsep manajemen breeding di Bahagia Farm Indramayu? Maka untuk tayangan kali ini kita kupas tuntas aja nih ya Mas Nana ya, supaya sobat sekalian tahu bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan breeding di sini ya. Pertama nih Mas Nana, kan kita kan karena kita ini kan pemula ya Mas Nana ya, baru di bulan Maret 2022 kami mulai beternak. Jadi domba-domba kami di sini kan didatangkan dari luar ya. Nah, bagaimana nih dari pertama domba datang kan kita pasti ada ininya ya Mas Nana ya, ada SOP-nya juga ya. Yang pertama Mas Nana nih yang menjelaskan nih. Oke, begitu domba datang ya. Nah, pertama kita pisahkan dulu nih di kandang karantina ya. Iya, betul. Kandang karantina. Nah, di situ lalu kita rawat ya dengan pemberian vitamin ya untuk menambah nafsu makannya. Nah, setelah itu kita kasih obat mata juga gitu supaya sehat supaya ya. Sehat itu matanya. Kadang-kadang memang kan kalau domba pas itu dalam perjalanan betul. dalam perjalanan itu sering lah adalah mungkin ada virus mata, atau apa ya. Nah itu nah, untuk selanjutnya kita kasih lagi antibiotik ya. Betul. Dan obat cacing juga itu. Nah itu selama 1-2 pekan ya kita monitor terus. Kita karantina dulu ya, kita karantina ya gitu ya sampai kita cukur bulunya gitu, terus dirapikan kukunya gitu ya. Terus setelah itu kita timbang untuk bebeknya. Nah, sampai maksimal sehat di situ. Nah, setelah itu lalu kita pindah lagi ke kandang utama. Sampai kita lihat ini betul-betul layak untuk kita pindah nih ya ke kandang utama. Gitu. Oke, itu ketika domba baru datang ya, kita akan melakukan tahap-tahap seperti itu ya, Mas Nana ya. Jadi domba yang sampai di kandang utama itu betul-betul sudah sehat, bersih gitu ya. BB-nya juga atau berat badannya sudah layak lah pokoknya ya masuk ke kandang utama ya. Kemudian sistem kawinnya nih, kita kan di sini ada beberapa kriteria ya Mas Nana ya untuk sistem kawinnya, di mana awal untuk memulai kawin itu kan kita pasti ada usia yang pantas ya. Ya, coba Mas Nana ceritakan nih untuk sistem kawin. Jadi untuk sistem kawin koloni ya di Bahagia Farm Indramayu ini, jadi di usia 8 bulan ke atas, nah baru kita bisa kawinkan. Betinanya ya. Betinanya ya itu. Betina usia 8 bulan kita masuk di kandang koloni ya. Nah setelah itu kita cek kira-kira ada yang hamil seperti apa. Nah kita pantau. Nah setelah kita cek secara ini ya visual ya. Visual Kemudian di satu koloni itu kan kalau di Bahagia Farm Indramayu satu jantan berkumpul dengan 20 betina. Maksimal 20 betina ya, Mas Nana ya. Nah, jadi setelah ada tanda-tanda kehamilan, nah lalu kita pindah ke kandang hamil ya. Kandang bunting. Kandang bunting. Iya. Kalau binatang bilangnya bunting ya, bunting. Mas Nana ya. Di kandang bunting ya. Nah. Jadi ketika memang sudah terlihat bunting, langsung dipisahkan ya. Nah, kemudian ketika domba itu sudah bunting juga ada nih beberapa
pelaksanaan yang kita lakukan di sini ya. Iya. Itu apa saja nih Mas Nana nih ketika domba sudah terlihat bunting nih? Jadi yaitu pertama kita pisahkan dari kandang koloni ya, masuk ke kandang bunting. Nah, terus menunggu sampai nanti waktunya lahiran itu. Nah, kira-kira sudah terlihat mau melahirkan ya, beberapa hari lagi mau melahirkan, sudah kita pindah lagi nih ke kandang melahirkan gitu ya. Nah, di situ memang berbeda sekali kandang bunting dengan kandang melahirkan, karena nanti di bagian lantai itu kalau untuk kandang bunting kita double ya, pakai lagi karpet supaya nantinya aman untuk anakannya ya. Dan bila mana nanti perlu untuk pertolongan ya segera kita tolong. Ya. Jadi kita di sini juga melakukan pertolongan ya bagi domba-domba yang mau melahirkan ya. Kemudian kita beri tanda juga nih ya Mas Nana ya. Oh iya, tidak lupa nanti kita beri tanda juga karena kan di sini memang yang pejantan dorper ada sementara ada 3 ya. Gitu ya. Dorper 1 itu warna merah dan dorper 2 warna biru ya, dan dorper 3 warna kuning. Nah, jadi setelah melahirkan ya sudah ya alhamdulillah anakannya sudah kita keluar ya, sudah keluar. Nah, segera kita kasih minum ya. Pertama kita kasih minum molase plus garam tadi, gitu ya untuk indukannya. Nah, setelah itu kita suntik ya, kita beri obat antibiotik dan obat cacing juga untuk indukannya. Nah, lalu kita semprot ya, disemprot untuk pusarnya supaya itu terjaga dari bakteri atau virus gitu kan, dari pusar si cempeknya ini. Gitu semprot betadin ya, betadin ya, dan biasanya juga dikasih multivitamin ya. Kasih multivitamin juga. Gitu. Kemudian setelah itu ada juga untuk indukan 1-2 pekan setelah melahirkan. Nah, dicukur, kita cukur ya, dicukur dan kita dimandikan cukur, ya. dimandikan terus dirapikan lagi untuk kukunya. Gitu jadi betul-betul sehat ya. Sehat. Untuk kemudian dia menyusui gitu ya. Kemudian nanti ketika disapih anakannya juga ya semuanya sudah sehat lah ya. Sehat, Jadi tahap-tahapannya seperti itu. Kemudian untuk anakan atau cempe ya yang baru melahirkan itu di sini pasti kita akan monitor ya perkembangannya ya, Mas Nana ya. Kemudian setelah itu, setelah umur 1 bulan nih Mas Nana. 1 bulan, iya. Nah, setelah umur 1 bulan itu kita kasih pakan konsentrat halus ya. Iya. Kasih pakan konsentrat halus. Sudah mulai diberikan itu ya. Sudah diberikan pakan gitu ya. Iya. Kemudian untuk yang umur 3 bulan nih, yang setelah disapih kita juga sudah memisahkan ya Mas Nana ya dengan indukannya ya. Minimal usia 3 bulan itu langsung kita sapih ya. Anakan kita ambil, kita sapih, pindahkan ke kandang sapih gitu ya. Jadi dipisahkan juga nih antara jantan dan betinanya nih ya. Iya, nah di situ memang kan cempe-cempe itu ada jantan dan betina ya. Setelah itu langsung kita pisah juga, jantan di satu kandang dan betina pun di satu kandangnya gitu, enggak jadi terpisah. Ya, gitu jadi lebih kita lebih mudah memonitor ya. Iya. Oh, mana nih yang jantan, mana yang betina gitu ya. Untuk nanti ketika sudah cukup usia, kita sudah tahu ya ini yang betina ya. Itu kemudian setelah itu juga ya, setelah 3 bulan kita juga berikan juga cempe itu obat cacing ya. Iya, Mas Nana ya. Tidak lupa obat cacing dan multivitamin juga kita berikan kepada cempe-cempe yang baru kita sapih di situ. Kemudian palung pakan juga selalu tersedia. Selalu tersedia pakan. Konsentrat ya. Konsentrat itu. Iya. Jadi demikian yang kita laksanakan ya untuk breeding di Bahagia Farm Indramayu ya Mas Nana ya. Iya. Demikian sobat sekalian,
ulasan tentang bagaimana konsep manajemen breeding di Bahagia Farm Indramayu. Semoga pengalaman kami di sini bermanfaat buat sobat sekalian ya, dan kami juga ingin sekali mendengar pengalaman-pengalaman sobat sekalian juga nih ya, bagaimana menangani breeding domba sobat sekalian di tempat masing-masing. Jadi kita saling sharing pengalaman sehingga peternak domba Indonesia tuh saling menguatkan, saling support, kemudian kita bersinergi memajukan peternak domba di Indonesia. Oke, sampai ketemu, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton tayangan kami kali ini. Wassalamualaikum, merdeka.